Syarat untuk bertemu dengan Allah hanya dua: beramal soleh dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zidna rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawalin ya hasanan fi 'alihi ya qa'iman bil zawal ya mubdi'an bil tabalak alhamdul minnat wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna 'ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu zama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astawfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi mati'ni bi sirri
fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi irami a'immati bihim yaghfirul ghafaru dhanbi wa zallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kahfi 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, wa amilus salihati, dan membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, kanat ada mereka, lahum layak bagi mereka, jannatul firdausi, yaitu surga firdaus, nuzula tempat tinggalnya, khalidina fiha, dan kekal mereka berada di dalam surga firdaus, la yabghu, tidak ada keinginan bagi mereka anha, dari surga firdaus, wala pergi pindah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya, pasti akan membuktikan keimanannya itu, pasti akan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh secara otomatis, karena ini adalah hidayah dari Allah, ini adalah cinta dari Allah. Setiap orang yang beriman pasti beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdaus, ada bagi mereka, hak mereka, milik mereka adalah jannatul firdaus, surga firdaus, nuzula tempat tinggal mereka, khalidina fiha,
kekal mereka berada di dalam surga Firdaus. La yabghuna, tidak ada keinginan bagi mereka anha, atas surga Firdaus, hiwala, untuk pindah. Jadi kalau sudah orang itu merasakan kebahagiaan yang dilambangkan oleh surga Firdaus, mereka tidak ingin pindah lagi dari surga Firdaus. Orang yang sudah merasakan kebahagiaan dalam batinnya, mereka tidak ingin pindah menjadi ke arah penderitaan lagi. Sudah cukup bagi kita, telah ditolong oleh Allah, telah dimampukan oleh Allah untuk terhindar dari kemaksiatan, untuk terhindar dari terkikisnya iman yang dilambangkan oleh Shahibul Kahfi. Dimasukkan oleh Allah ke dalam gua, dilindungi oleh Allah, ditidurkan oleh Allah jiwa mereka dari kemaksiatan, dari berpikir untuk melanggar ketentuannya Allah, ditidurkan oleh Allah. Kemudian kita terus belajar dan belajar, karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Karena belajar itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dilambangkan oleh Kanjeng Nabi Musa yang terus belajar walaupun sudah berumur, kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, sehingga mereka, Kanjeng Nabi Musa, tahu apa hakikat kehidupan. Inilah motivasi buat kita. Seorang nabi pun masih bersemangat untuk belajar. Seorang rasul pun masih semangat untuk mengaji, untuk mencapai kesempurnaan kebahagiaan yang dilambangkan surga. Kita ini manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Seharusnya kita lebih bersemangat lagi, lebih termotivasi lagi dengan kisah belajarnya, mengajinya Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian setelah merasuk, setelah paham apa arti makna dari kehidupan, kita nantinya akan bisa seperti Zulkarnain yang mempunyai kekuatan lahir dan batin, yang bisa menguasai dua sisi kehidupan, sisi gelap dan sisi terang. Itulah Zulkarnain. Sehingga Zulkarnain bisa memenjarakan, membuat benteng sekat dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itulah Zulkarnain. Semoga kita oleh Allah ditakdirkan menjadi Zulkarnain zaman now, yang diawali dengan menjadi Shahibul Kahfi, Ashabul Kahfi, pemuda yang berada di dalam gua. Guanya adalah pondok pesantren, guanya adalah amam. Belajar semangatnya seperti Kanjeng Nabi Musa.
hasilnya nantinya akan menguasai, karena kuat akalnya, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat kekuasaannya, akan menguasai dua sisi kehidupan, sisi terang maupun sisi gelap, baik maupun buruk. Kita harus berpandangan dengan pandangannya Allah, yaitu cinta, yaitu kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya secara otomatis, wa amilus solihati, beramal soleh, udah termotivasi dari dalam, udah ada keimanan dari dalam, kemudian ada semangat untuk terus belajar dan belajar, terus mengaji dan mengaji, sehingga menjadi orang mukmin yang kuat seperti Zulkarnain. Karena mukmin yang kuat jauh lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Makanya jadilah Zulkarnain zaman now, yang bisa menguasai sisi gelap dan sisi terang, yang memandang kehidupan ini dari sudut pandangnya Allah, yaitu dengan kasih sayang, dengan cinta. Jadi orang yang beriman otomatis beramal soleh, karena amalan-amalannya semuanya berdasarkan dari keimanannya. Yang menjadi dasar dari amal solehnya adalah keimanannya. Umat Kanjeng Nabi Muhammad tatkala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah, tatkala mengajak kepada kebaikan, mencegah dari perbuatan keburukan, semua dilandaskan kepada keimanan kepada Allah. Itulah umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kalian adalah umat terbaik, umat Kanjeng Nabi Muhammad, yang diciptakan oleh Allah, yang dikeluarkan oleh Allah untuk semua umat, untuk mengajak ke arah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Semua berlandaskan iman kepada Allah. Semua dilandasi dengan keimanan kepada Allah. Maknanya kita harus sadar diri, amal-amalan kita, amal kebaikan kita, amal soleh kita, semuanya berkat rahmat dari Allah, berkat kekuatan dari Allah. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak ada kekuatan dari Allah, mustahil kita bisa beramal soleh. Makanya kita pandai-pandailah bersyukur kepada Allah, diberi peran yang baik oleh Allah, diberi peran menjadi orang yang soleh oleh Allah. Sadari itu, amalan kebaikan kita itu karena berkat rahmat dari Allah. Kalau kita sudah sadar diri atas amalan-amalan kita,
amalan-amalan kebaikan kita, amalan soleh kita, semuanya itu karena berkat rahmat dari Allah. Itulah kebahagiaan yang sejati. Kanat lahum, ada bagi mereka, menjadi hak mereka, menjadi milik mereka, jannatul firdaus, surga firdaus. Ingat bahwa surga lambang kebahagiaan. Jannatul firdausi nuzula, surga firdaus tempat tinggal mereka, kebahagiaan milik mereka. Kalau kita sadar diri bahwa amalan-amalan kebaikan kita, amalan-amalan soleh kita itu karena berkat rahmat dari Allah. Khalidina fiha, kekal mereka tinggal di dalamnya. La yabghuna anha hiwala, dan tidak ada keinginan untuk pindah dari surga firdaus, karena surga lambang kebahagiaan. Kalau orang sudah tahu apa arti kebahagiaan, dia tidak mau lagi atas penderitaan. Syaratnya untuk berbahagia, amanu wa amilus soleh, beriman dan beramal soleh. Sadar diri bahwa kita digerakkan oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah untuk beramal soleh. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi, lau kana, seandainya ada, al bahru, lautan, midadan, dijadikan tinta oleh Allah, li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimatnya Allah, untuk menulis nikmat-nikmatnya Allah, lana fidal bahru, sungguh akan habis lautan itu, qabla an tanfad kalimatu rabbi, sebelum selesai dituliskan kalimat-kalimatnya Allah, nikmat-nikmatnya Allah. Walau jina, walaupun didatangkan oleh Allah, bimithlihi, seperti semisal lautan itu lagi, madada, sebagai tintanya, tidak akan sanggup untuk menulis nikmat-nikmatnya Allah. Nikmatnya Allah luar biasa. Mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, nikmatnya Allah luar biasa. Tatkala kita tidur, dijaga oleh Allah, tetap diberi rahmat oleh Allah, tetap diberi nikmat oleh Allah. Makanya tatkala kita bangun tidur, kita harus sadar diri dan ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaikan nusur. Jadi kita alhamdulillah. Yang kita ucapkan pertama kali adalah alhamdulillah, kita telah dihidupkan kembali oleh Allah, yang mana sebelumnya kita dimatikan oleh Allah. Jadi tidur itu adalah saudaranya mati. An-naumu ahul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya jangan banyak tidur. Kanjeng Nabi tidurnya hanya 3 jam, kita tidurnya 8 jam, bahkan sih nambah 10 jam. Kanjeng Nabi tidurnya hanya 3 jam, umatnya 10 jam. Jadi seandainya lautan dijadikan tinta oleh Allah untuk menulis nikmat-nikmatnya Allah, tidak akan sanggup, tidak akan mampu
bahkan akan habis sebelum kalimat-kalimatnya Allah, sebelum nikmat-nikmatnya Allah selesai ditulis. Walaupun didatangkan lagi semisal seperti lautan itu lagi, madada sebagai tintanya, pasti tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmatnya Allah. Makanya kita tiada akan mampu menulis nikmat-nikmatnya Allah. Sadari dan ucapkan Alhamdulillah. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, innama sesungguhnya hanyalah ana basarum mithlukum yuha. Ana besar, aku ini manusia, mithlukum seperti kalian. Cuma yuha, diberi wahyu oleh Allah ilayya, kepadaku. Aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya cuma aku diberi wahyu, kata kanjeng Nabi. Annama sesungguhnya hanyalah ilahukum, Tuhan kalian, ilahu wahid, Tuhan yang satu, Tuhan yang menyatu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa kana ada yarju, berkeinginan mereka, liqa'a rabbih, bertemu dengan Tuhannya, syaratnya hanya dua, falyamal amalan soleh, falyamal amalan solehan, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya bertemu dengan Allah itu hanya dua. Yang pertama, falyamal amalan solehan. Yang pertama adalah beramal soleh dalam kehidupan. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan dalam menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, ahadan, dengan satu apapun. Jadi syaratnya untuk bertemu Allah hanya dua. Satu, beramal soleh. Yang kedua, tidak boleh menjadi orang yang musyrik, tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Mudah. Bertemu dengan Allah itu mudah. Kalau kita berlari menuju Allah, kalau kita berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menyambut kita. Saking rindunya Allah kepada kita, saking Allah inginnya kita cepat sampai kepadanya. Itu bukti cinta Allah kepada hambanya. Masa hambanya tidak ada tergerak hatinya untuk cinta kepada Allah, untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Jadi mudah. Syarat untuk bertemu dengan Allah hanya dua, beramal soleh dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan satu apapun. Jadi kita harus tahu Allah sebelum kita mati, sebelum ajal kita datang, kita harus tahu Allah. Kalau kita tidak tahu Allah di dunia ini, maka di akhirat tidak akan tahu kepada Allah. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kalau ingin berjumpa dengan Allah, harus beramal soleh dan tidak boleh berbuat kesyirikan kepada Allah. Kita di dunia ini harus tahu Allah. Kalau kita tidak tahu Allah, di akhirat kita tidak tahu kepada Allah.
Kita di dunia ini harus tahu Allah. Kita menyembah, terus kita tidak tahu kepada yang disembah. Kita menyangka kita sudah beramal yang terbaik, ternyata amalnya ditolak oleh Allah. Sia-sia amalnya. Padahal kita menyangka bahwa yang kita lakukan adalah terbaik, amalan-amalan terbaik, ternyata sayangnya tidak berlandaskan keimanan kepada Allah. Rugi mereka, bangkrut mereka. Ditanya oleh Allah, "Qul," katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, "Hal nunabbiukum bil ahsarina a'malan?" Apakah engkau mau diberitahu siapakah orang yang rugi dengan amal-amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia amal-amalnya, usahanya fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan justru mereka menganggap, meyakini bahwa perbuatannya, amal-amalannya yang terbaik. Inilah orang kalau beramal tidak dengan ilmu. Makanya apa-apa itu ada ilmunya. Kalau kita ingin sukses dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses akhirat, juga harus dengan ilmu. Kalau kita ingin sukses kedua-duanya, dunia dan akhirat, juga harus dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunianya, harus diraihnya dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhiratnya, harus juga diraih dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin sukses dunia dan akhiratnya, harus juga diraih dengan ilmu. Makanya nggak boleh kita menyangka-menyangka ini sudah terbaik amalku, padahal mereka tidak punya ilmunya. Sholatku terbaik, padahal sholatnya tidak punya ilmunya. Wuduku terbaik, padahal tidak punya ilmunya. Bacaan Quranku terbaik, padahal tidak punya ilmunya. Salah semua, sia-sia. Dhalla sa'yuhum, sia-sia usaha mereka. Padahal mereka wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah, menyangka apa yang mereka lakukan adalah amalan terbaik, padahal sia-sia amalan-amalan mereka. Makanya hati-hati, apapun itu harus berlandaskan ilmu. Makanya kewajiban bagi kita umat Islam adalah menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu, mencari ilmu itu adalah kefarduan, kewajiban bagi setiap muslim. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu, carilah ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai masuk ke liang lahat. Mulai dari kita kecil suruh mencari. Utlubul ilma, carilah ilmu, maksudnya suruh pelajari. Ilmu itu mulai dari
tatkala kita berada di kandungan ibu, tatkala ibu kita hamil, pelajari itu ilmu semua itu, daging semua itu. Kita mulai diciptakan oleh Allah dari saripati tanah yang bernama sperma, kemudian dibentuk di dalam rahim ibu, disempurnakan, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya, kemudian dilahirkan dengan perjuangan mempertaruhkan nyawa dari seorang ibu. Ilmu semua itu. Kemudian kita beranjak dari anak-anak, beranjak dewasa, terus kita diberi nama oleh orang tua kita, diberi pendidikan, disekolahkan, dipondokkan, dikuliahkan, agar kita menjadi orang yang pintar, orang yang soleh, soleha. Ilmu semua itu. Makanya kita harus pandai-pandai berterima kasih, terutama kepada kedua orang tua kita. Sepintar apapun kita, jangan sampai kita membodoh-bodohkan orang tua kita. Sealim apapun kita, jangan sampai kita membodoh-bodohi orang tua kita. Kita bahagiakan mereka semampu kita, karena mereka telah berjuang, berkorban demi kita. Mulai dari kita hamil, kehamilan kita sampai melahirkan ibu kita, itu sebuah perjuangan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa, bersimbah darah, sakit, untuk demi keselamatan kita anaknya. Sebodoh apapun orang tua kita, wajib kita ta'zim kepadanya. Kita S1, S2, S3, doktor, profesor, kita harus tetap ta'zim kepada kedua orang tua kita. Yang ada di pikiran orang tua kita, bagaimana anak-anaknya lebih baik dari kehidupannya yang sekarang. Keinginan dari orang tua, bagaimana anak-anaknya jauh lebih hebat dari orang tuanya, lebih sukses dari orang tuanya, lebih mulia daripada orang tuanya. Itulah keinginan dari orang tua. Ini semua kalau tidak dilandaskan dengan iman, ini semua kalau tidak dilandaskan dengan ilmu, akan sia-sia. Sayang kepada anak bentuknya seperti apa? Sayang kepada orang tua bentuknya seperti apa? Kalau tidak berlandaskan ilmu, maka dhalla sa'yuhum, akan sia-sia usaha kita. Kita memberikan yang terbaik kepada anak, kata kita, sayangnya tidak berlandaskan ilmu, dhalla sa'yuhum, akan sia-sia usahanya. Pada zaman yang seperti sekarang ini, kalau anak tidak dipondokkan, tidak dimasukkan dalam pesantren, kekhawatiran orang tua atas masa depan anak-anaknya, kelakuan anak-anaknya yang menyimpang dari syariat, pasti akan bertambah besar. Itu semua dilambangkan dengan surga Firdaus. Tatkala kita mendapati kebahagiaan dalam keluarga, itulah surga Firdaus, surga yang cahayanya luar biasa, surga yang cahayanya menerangi sudut dari kehidupan kita.
wajah kita cerah, terang. Itulah lambang dari surga Firdaus. Tidak mau kita pindah dari keadaan yang dilambangkan surga Firdaus. La yabghuna anha hiwala. Tidak ada keinginan untuk pindah dari kebahagiaan. Orang rata-rata dari penderitaan mau menuju kebahagiaan. Setelah mendapatkan kebahagiaan, ogah, nggak mau menderita. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan kita, sadari bahwa semua itu berkat rahmat dari Allah. Kita dimasukkan surga oleh Allah, kita diselamatkan dari siksa api neraka oleh Allah bukan karena amal-amalan kita, namun semua itu karena berkat rahmat dari Allah. Kanjeng Nabi Muhammad dawuh, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah wala yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada satu orang pun yang masuk surga, dan tidak ada satu orang pun yang selamat dari siksa neraka karena disebabkan oleh amal-amalnya. Wala ana, kata Kanjeng Nabi, termasuk juga aku. Tanpa terkecuali juga aku. Itu semua illa birahmatin minallah. Itu semua karena berkat rahmat dari Allah. Jadi amalan-amalan kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan surga, hadiah yang diberikan oleh Allah. Wa tilkal jannatul lati, dan itulah surga yang uristumuha bima kuntum ta'malun, yang diwariskan kepada kalian karena disebabkan bima kuntum, ada kalian, ta'malun, karena amalan-amalan kalian. Namun amalan-amalan kita masih banyak cacatnya, amalan-amalan kita masih banyak kurangnya. Kalau tidak diberi rahmat oleh Allah, kita tidak akan mampu, tidak akan bisa dimasukkan dan layak dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari api neraka. Itu daunnya Allah. Surga memang diwariskan kepada kita yang mempunyai iman dan beramal soleh. Namun ingat, namun sadar bahwa amalan-amalan soleh kita, kalau karena tidak ada rahmat dari Allah, kita tidak akan bisa melaksanakannya. Makanya syukur kita diberi kemampuan oleh Allah, bisa qiyamul lail, bisa bangun di waktu malam, bangun dari kegelapan hatimu, bangun dari kegelapan jiwamu, bangun dari kebodohanmu. Kalau karena tidak rahmat dari Allah, kita tidak akan mampu melakukannya. Qiraatil Quran, bacalah Quran. Jangan sampai kita ditutup oleh Allah, mata kita ditutup oleh Allah, kuping kita ditutup oleh Allah dari membaca Al-Quran.
Jangan biarkan kezaliman, kegelapan dalam diri kita, karena disebabkan kita malas untuk belajar Al-Quran, untuk mengaji Al-Quran, untuk mendengarkan kajian-kajian Al-Quran. Jangan sampai kita ditutup oleh Allah mata kita, tidak dimampukan oleh Allah kita mendengar dari lantunan-lantunan nasihat-nasihat dari Al-Quran yang menandakan hati kita juga ditutup oleh Allah. Na'udzubillah. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sahabat kahfi, menjadi ashabul kahfi, menjadi sahibul kahfi dalam kehidupan ini, dan terus belajar dan belajar seperti yang diajarkan, dikisahkan oleh Kanjeng Nabi Musa kepada Kanjeng Nabi Khidir, dan menjadi Dzulkarnain zaman now yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kekuasaan, kepintaran, kecerdasan, sehingga sisi baik dan sisi buruk, sehingga sisi gelap dan sisi terang dalam genggaman, dan kita bisa melihat semua hamba Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan kasih dan sayang, dengan pandangan cinta, sehingga kita layak dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Firdaus. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.